Episode 37. Kamu, Shirley tetap tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Hanya mata yang terus tertuju pada kaki membuat Brian mengerti apa yang ingin Shirley katakan. Tapi sayangnya, sifat usil Brian tiba-tiba muncul. Meskipun ia susah tahu apa yang ingin Shirley katakan, ia malahan semakin berpura-pura tidak tahu dan semakin menunjukkan rasa penasaran dengan kelanjutan kata-kata yang akan Shirley ucapkan. Apa sih yang ingin kamu katakan, Shirley? Tanya Brian pura-pura bego. Ya Allah, haruskah aku bilang padamu dengan suara keras? Kamu pergi dengan cara seperti ini atau dengan biasanya? Hah? Brian memperlihatkan wajah yang sangat panik sekarang. Wajah panik itu membuat Shirley ikut merasakan apa yang Brian rasakan. Beberapa saat kemudian, setelah melihat wajah panik Shirley, Brian malah tertawa lepas. Hal itu membuat Shirley merasa sangat bingung sekaligus kesal. Shirley sayang, aku gak akan menggunakan kursi roda lagi mulai detik ini. Kamu tidak usah cemas dengan semua penghuni rumah ini. Mereka semuanya tahu kalau aku ini normal, tidak cacat. Seperti yang telah aku katakan padamu sebelumnya, aku menggunakan kursi roda dan topeng hitam itu hanya untuk menghindari dari kejaran gadis-gadis licik yang hanya ingin memanfaatkan aku saja. Shirley tidak menjawab, lain merasakan rasa kecewa itu kembali menyelimuti hatinya sekarang. Tapi, sayangnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendengar dan menerima saja apa yang telah terjadi. Karena rasa kesal yang bercampur kecewa itu tidak bisa ia hilangkan, Shirley berinisiatif untuk meninggalkan tempat itu secepat mungkin, lalu berjalan cepat melewati Brian yang masih diam di tempat sebelumnya. Shirley, kamu mau kemana? Tanya Brian cemas, lah sedikit takut apa yang ia lakukan barusan itu kelewatan dan Shirley akan marah padanya. Pergi sekarang agar tidak terlambat, ucap Shirley dengan nada yang terdengar sangat kesal. Ya sudah, ayo berangkat sekarang. Tidak ada jawaban dari Shirley. Hanya langkah kaki yang terasa semakin dipercepat saja yang bisa dirasakan Brian sekarang. Brian enggan berkomentar karena ia tahu Shirley sedang kesal padanya. Untuk tidak menambah kekesalan Shirley lagi, ia hanya bisa mengikuti saja apa yang Shirley lakukan. Ketika mereka ingin melewati pintu, Johan, Pak Hadi dan Ihsan segera beranjak agar tidak mendapatkan amarah dari tuan muda mereka, karena mereka telah lancang menjadi penonton sejak tadi. Tidak ada yang terucap selama mereka dalam perjalanan. Keduanya saling diam dengan pikiran masing-masing. Pak Hadi yang duduk di samping Pak Sopir, juga melakukan hal yang sama. Diam dengan pikiran masing-masing. Mobil terus melaju dengan kecepatan sedang melintasi jalan raya. Kemudian, saat sampai di sebuah persimpangan, mobil itu pun menepi. Kenapa berhenti di sini? Tanya Shirley penasaran. Pak Hadi akan membelikan sedikit buah tangan untuk keluargamu. Makanya kita berhenti. Apakah itu perlu, Brian? Sebenarnya aku tidak tahu itu perlu atau tidak. Tapi, sebagai menantu yang baik, aku harus melakukan itu agar nama baikmu tetap terjaga, kata Brian sambil senyum. Meskipun Shirley tidak memahami apa yang Brian katakan, ia terpaksa hanya diam saja. Karena ia tidak ingin menciptakan perdebatan lagi sekarang. Sebenarnya, Shirley merasa penasaran dengan tempat yang ingin Brian ajak pergi sebelum ke rumah papanya. Tapi sekarang, ia malah merasa kecewa saat melihat tempat itu adalah toko buah. Shirley, sebenarnya apa sih yang kamu harapkan dari Brian ini? Kamu ingin dia ajak kamu ke tempat spesial, begitu? Mimpi saja kamu. Sudah, jangan kecewa lagi, kata Shirley dalam hati, lah berusaha menguatkan dan menghilangkan rasa kecewa yang ada dalam hatinya. 3-5 menit kemudian, Pak Hadi kembali dengan membawakan 2 kantong putih buah-buah segar. Mobil kembali berjalan melintasi jalan raya dengan kecepatan sedang. Kurang dari 10 menit kemudian, mobil itu kembali berhenti. Kali ini, mobil tidak berhenti di jalan raya melainkan di sebuah toko emas yang besar dan megah. Di samping toko itu berdiri sebuah rumah makan yang tak kalah besar dan megahnya. Ayo turun.
Brian mengajak Shirley turun setelah Pak Sopir membuka pintu mobilnya. Turun. Ngapain? Tanya Shirley penasaran. Ikut saja, maka kamu akan tahu kita akan ngapain aja. Shirley mengikuti apa yang Brian katakan, Latutun setelah Brian turun dari mobil tersebut. Matanya terfokus bukan pada toko emas tempat di mana mobil mereka berhenti, melainkan di rumah makan yang terlihat berbeda dari yang pernah ia lihat pada umumnya. Ada yang menarik perhatian Shirley dari rumah makan yang besar dan megah ini. Rumah makan itu sepertinya didesain secara khusus. Tampilan di dalam rumah makan itu terlihat sangat unik. Itu bisa Shirley lihat saat mereka berjalan semakin mendekat. Ada apa? Apa ada yang salah? Tanya Brian ketika menyadari apa yang Shirley perhatikan. Tidak ada, hanya sedikit berbeda dari biasanya saja. Oh, Brian menjawab singkat sambil mempercepat langkahnya masuk ke dalam toko emas tersebut. Shirley hanya bisa mengikuti langkah Brian saja. Saat Brian mempercepat langkah, Shirley terpaksa melakukan hal yang sama. Mereka pun masuk ke dalam toko emas tersebut. Sampai di dalam, Brian disambut dengan sangat ramah oleh pelayan toko. Maklum, karisma sebagai tuan muda sangat terlihat dengan jelas di wajahnya. Meskipun tidak banyak yang tahu siapa dia, namun tetap saja, kalau sudah punya karisma sebagai orang terhormat, tetap saja dihormati. Selamat datang tuan muda, Nona. Apa yang bisa kami bantu untuk tuan muda dan Nona? Tanya pelayan toko tersebut dengan ramah dan penuh hormat. Di mana manajer toko ini? Aku ingin bertemu langsung dengan manajernya, ucap Brian dengan nada angkuh. Biasa, dia terlahir sebagai orang kaya. Wajar kalau punya sifat seperti itu. Tuan muda ini siapa ya? Manajer toko kami tidak sembarangan bisa temui orang soalnya, kata pelayan tersebut sedikit kesal. Kebetulan saat itu, manajer toko turun dari lantai atas untuk melihat kerjaan bawahannya, lah yang melihat Brian, langsung bergegas menghampiri Brian dengan perasaan gugup. Tuan muda maaf, saya tidak menyambut kedatangan tuan muda karena saya tidak tahu kalau tuan muda sudah sampai. Manajer tersebut berucap dengan nada menyesal. Manajer tersebut memberi isyarat menyingkir pada pelayan yang sebelumnya menyambut Brian. Dengan rasa penasaran, pelayan itu melakukan apa yang atasannya minta. Setelah pelayan itu menjauh, manajer toko kembali minta maaf atas apa yang bawahannya lakukan. Maafkan pelayan itu yang tidak menyambut tuan muda dengan baik. Tidak masalah. Aku tidak terlalu butuh sambutan. Oh ya, aku datang untuk mengambil apa yang aku pesankan padamu sebelumnya. Apakah pesanan itu sudah datang? Sudah tuan muda. Pesanan itu baru datang tadi pagi. Rencananya, saya akan mengantarkan sendiri nanti sore ke villa tuan muda. Bersambung.